Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sutanio, anggota dari kelompok 3 kelas PAWP. Nah, di sini saya juga merupakan anggota ketua kelompok dari kelas eh, apa? Kelompok 3 PAWP. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih kontribusi saya dalam membangun proyek saya di kelompok. Yang pertama yang saya kerjakan, eh, saya membuat autorisasi untuk berbagai halaman di user. Contohnya sebagai berikut. Nah, ketika user melakukan request di halaman ini, nah setiap halaman itu punya eh, aksesnya masing-masing ya. Misalnya di halaman admin tentunya hanya role yang diperbolehkan saja bisa mengakses halaman itu. Dan juga misalnya di user juga punya hak akses khusus untuk mengakses halaman itu. Nah, kalau misalnya kita memaksa, itu pastinya tidak bisa ya. Untuk menghindari hal itu, saya bikinkan authorization. Jadi kalau kita maksa, nah kan kita akan terlempar lagi. Seperti itu. Begitu pula kalau ke admin, ini juga akan terlempar, terlempar keluar ke sini. Sama saja. Nah, ini berlaku juga ketika user login ataupun admin login itu di role yang berbeda. Nah, jadi dia tidak bisa mengakses ke halaman yang tidak sesuai ya dengan autorisasi tingkatannya ya. Jadi si user juga meskipun sudah login juga tidak bisa mengakses admin karena dia bukan admin gitu. Nah, itu yang saya kerjakan untuk pertama. Yang kedua adalah fitur all out dari login by Google. Caranya ya kita ke login. Nah, di dalam login ada tombol lanjutkan dengan Google. Ya, di sini ini akan mengarah ke eh, controller kita di slash Google. Dan di situ akan nantinya dari controller Google ini akan dilempar ke OAuth-nya Google ya. Jadi pertama kali akan langsung dilempar keluar pakai request get ya. Dengan beberapa parameter yang ada seperti client ID dan juga redirectnya ya. Nah, karena apa? Karena setelah dilempar pastinya si Google nanti balik lagi ke kita melalui redirect URL. Kalau kita coba, nah di sini masuk ke out screen-nya, kita tinggal pilih beberapa akunnya. Nah, untuk selanjutnya adalah ngelengkapin data ya. Jadi login by Google itu kita cuma mendapatkan beberapa user profile seperti ID, foto profil, email, dan nama lengkap seperti itu aja ya. Padahal kita perlu data-data selanjutnya seperti nomor telepon, nama lengkap untuk melakukan pengiriman ya. Jadi kita setelah login by Google dan datanya itu belum ada, nah kita suruh melengkapin dulu langkah terakhirnya si user untuk menggunakan aplikasi kita. Buat ini kalau kita simpan, nah sekarang user sudah bisa login menggunakan akun Google-nya masing-masing. Di sini barulah user bisa melakukan delete transaksi, bisa melakukan membuat transaksi juga di sini. Yaitu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang saya kerjakan adalah bagian admin, yaitu pengelolaan transaksi. Pengelolaan order atau pengelolaan transaksi itu manajemennya ada di sini. Nah, kita akan coba praktekkan di dua role yang berbeda. Kita login akun yang berbeda. Saya login sebagai user. Di sini saya login sebagai adminnya ya untuk manajemen pesanan. Nah, di bagian admin di sini saya menampilkan daftar semua pesanan ya yang tersedia. Nah,
Di bagian admin itu karena kita perlu memverifikasi semua berat yang dikirimkan oleh pemesan ya, karena berat itu kita yang ngatur, jadi kita yang memverifikasi. Kalau belum diverifikasi nanti statusnya akan belum verifikasi ya di sini. Nah, kemudian kita coba yang ini namanya Yoneselin ya. Kita akan coba aja bikin pesanan. Beratnya misalkan 10 kilo. Nah, di sini kan sudah pesan kirim. Nah, berhasil dibuat. Nah, di sini pasti ada satu pesanan lagi. Itu nah ini di bagian bawah ini ada satu pesanan lagi yaitu Yohanes Selin dengan berat 10 kilo cuci ekspres kering ya. Nah, untuk itu kita perlu memverifikasi eh, pesanannya ya. Nah, kenapa tuh? Karena kita yang menentukan beratnya. Dan juga ketika user membuat pesanan itu tidak langsung menjadi sebuah laporan keuangan karena transaksi dibuat setelah kita melakukan verifikasi terhadap pesanan tersebut ya. Jadi kalau dilihat dari laporan maka jumlah transaksinya masih dua. Kenapa? Karena si order yang kita verifikasi masih dua order ya. Kita perlu verifikasi beberapa order. Anggap saja ini beratnya ternyata salah, bukan 10 kilo, kita ternyata 11 kilo gitu. Nah, maka yang dipilih adalah yang diverifikasi akunnya. Di sini kan masih 10 kilo, harganya 100.000. Nah, kita verifikasi sebagai 11 kilo seperti ini. Nah, ini akan 11 kilo. Nah, di sini pun di user akan berbeda. Dan ini sesuai dengan pernyataan kita ya, bahwa berat itu bisa diopsikan oleh user. Cuman tetap kita yang tetap verifikasi. Nah, statusnya pending karena ini status untuk sebagai layanannya itu lagi diapain gitu, lagi dicuci gitu. Nah, kalau sudah diverifikasi pastinya sudah masuk ke laporan walaupun terbayarnya masih belum. Nah, lalu kita setelah misalnya user melakukan pembayaran ya, pembayaran kan melalui offline ya, melalui ke adminnya langsung. Nah, kita sudah mengupdate pesanan, status pesanan ini sebagai misalnya siap selesai dan statusnya mungkin sudah dibayar. Nah, tinggal mengambil, dibayar, selesai. Di sini tombol update ini untuk update status pesanannya. Nah, nah, sini kita juga bisa selesai sudah diambil. Nah, ini jadi selesai diambilnya ada dua. Nah, seperti itu adalah manajemen pesanan yang saya bikin untuk halaman website ini. Ini sudah. Nah, untuk fitur selanjutnya saya cukup itu sih untuk penggunaan pembuatan fitur untuk website ini. Selebihnya saya adalah laju untuk mengatur repository dan juga deployment website ini ya. Jadi saya uh, ditugaskan juga untuk mendeploy dari website ini ke dalam servernya agar bisa berfungsi dengan baik dan normal. Deploynya cukup menggunakan ini aja, menggunakan Nginx dan juga PHP FPM saja, pakai MySQL. Nah, saya tata di environment. Jadi kita itu menggunakan environment kenapa? Karena beberapa seperti client secretnya gitu. Karena supaya tidak masuk ke dalam repository itu kita pakai environment. Dan environmentnya kita taruh di .env di sini. Nah, begitu di server juga saya kasih environment. Untuk setup servernya itu saya menggunakan Docker saja. Di Docker nanti tinggal di
pull lewat Docker, tinggal di pull lewat GitHub Action, nanti dia akan otomatis akan mendeploy aplikasinya sendiri dengan konfigurasi yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan, nah dia akan running di, nah ini di port 2002. Nah untuk domainnya ini saya gunakan domain saya sendiri pakai subdomain, lalu dia akan deploy di server saya sendiri. Cukup itu yang biasa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.